Alur cerita Sang Dewa Pedang dari Dunia yang Runtuh chapter ke-1-5. Dunia telah berakhir, sebuah alam yang dilahap oleh kematian dan keputusasaan. Dan pria yang bertarung hingga akhir, Dewa Pedang Karserian Le Van Den. Namun seolah dituntun oleh takdir, sebuah gerbang menuju dunia lain terbuka. Di baliknya terhampar bumi, masih murni, tak tersentuh kehancuran. Namun di sana, monster mulai bermunculan, dan umat manusia hidup tanpa sadar akan bencana yang mengintai. Dunia ini belum sepenuhnya hilang. Namun, kejadian mengerikan di masa lalu akan terulang, kecuali seseorang menghentikannya. Untuk mencegah masa depan itu, Dewa Pedang mengangkat pedangnya sekali lagi. Meminjam tubuh seorang pemuda lemah, ia memulai kehidupan baru, dan sebagai gantinya, ia membuat satu janji. Aku akan melindungi keluargamu. Dan kini, kisah yang sesungguhnya pun dimulai. Dunia yang aku tinggali telah dihancurkan. Kami harus bertarung melawan monster untuk bisa bertahan hidup. Dan aku menjalani keseharianku seperti itu selama aku hidup. Terus berlanjut, 1 hari, 1 bulan, 1 tahun. Bahkan 10 tahun berlalu seperti tidak ada perubahan. Aku bisa melawan monster apapun dengan satu pedang. Aku tidak pernah takut. Menyerahlah. Dunia yang kau tahu sekarang sudah hilang. Entitas yang menyebabkan semua ini, kamu memang talenta yang sangat disayangkan. Kamu bisa saja menjadi pedangku. Jangan bercanda. Aku bertarung tanpa henti, saling serang tanpa henti. Akan tetapi, terkadang aku lengah dan menerima serangan dahsyat dari sang monster. Aku bangkit terus berjuang, menyerang terus-menerus tanpa henti, tetapi sang monster berhasil menangkap dan membantingku ke tanah. Aku terus bangkit, hingga aku menemukan kelemahan sang monster. Saling serang terjadi, untungnya seranganku tepat mengenai kristal di kalungnya, hingga serangan sang monster berhenti tepat di kepalaku. Kristalnya hancur, sang monster berteriak hingga akhirnya dia lenyap. Kini aku terjatuh ke tanah, dan dipenuhi luka berat akibat pertarungan berat. Di akhir hidupku, aku melihat pemandangan yang indah di langit. Lalu tiba-tiba kini, aku berada di dalam tubuh seorang pemuda yang dulunya sangat lemah. Ya, inilah diriku Sang Dewa Pedang yang reinkarnasi di tubuh pemuda lemah. Tetapi kini aku di sini dan akan menunjukkan kekuatanku. Scene lalu berlanjut, diperlihatkan sirine tanda bahaya berbunyi. Ini merupakan God Namsan B, rank C, dan warga sipil dilarang masuk. Speaker berbunyi, "Tuan, silahkan scan nomor registrasi hero dan unique ID Anda." Warga sipil dilarang masuk. Di depan gedung Yongsan-gu, Seoul, MC kita berdiri lalu menendang pagar, menghancurkannya dan sirine peringatan terus berbunyi. Peringatan! Seorang hero tak terdaftar sedang menerobos masuk ke dalam gate. MC kita sudah masuk menerobos ke dalam gate, dia berjalan mengelilingi gate, lalu terdengar suara memanggilnya. "Hei anak muda, apa kau tersesat? Aku tak tahu apa yang terjadi padamu, tapi kami sedang mau keluar, ikutlah dengan kami." Lalu wanita itu berkata, "Coba lihat pakaiannya." Benar juga, dia tidak seperti seorang hero. Saya tahu kalau porter memang bisa memakai pakaian apapun, tapi itu... Dan tas ringkih seperti itu, buat apa coba? Aku guys, portes itu seseorang yang biasa membantu hero memungut kristal inti monster dan membawa barang-barang hero. Mungkin hero yang datang bersamanya sengaja meninggalkannya karena tak berguna sebagai porter. Ada benarnya, saya dengar apa yang kalian katakan, tapi saya baru saja masuk ke sini. Nah kan, sudah kubilang dia itu memang ditinggalkan. Aku sudah sering melihat orang sepertimu. Aku tahu kenapa kau masuk ke dalam gate. Tapi bisakah kau bicara formal? Mencoba hunting dalam gate hanya karena menontonnya di TV atau online, itu sama saja dengan bunuh diri. Kau harus membuat lisensi hero melalui latihan dan menyelesaikan ujian lebih dulu. Dan ini adalah gate rank C. Kalau kau baru mulai, carilah gate rank F. Aku mengerti kalian mau membantu, tapi aku tak peduli. Mendengar itu, mereka semua terkejut dan marah. Apa-apaan bocah itu? Hyung, jangan menghalangiku. Biar ku beri pelajaran. MC kita berbalik lalu pergi. Biarkan saja dia pergi. Kalau dia memang dengan sadar mengabaikan saran dari kita, berarti dia memang harus mengalaminya sendiri.
Dia harus belajar kalau gate itu tidak seperti yang dilihat di TV atau online, tapi gate adalah tempat yang brutal dan tanpa ampun. Tidak lama kemudian setelah berjalan, MC kita bertemu orc. Sang orc terlihat marah. Tapi MC kita juga melepas tasnya, bersiap bertarung. Orc menyerangnya, namun masih bisa dihindari. Sang orc kembali menyerang dengan pedangnya. Pukulannya sangat kuat, mengakibatkan hembusan debu di tanah. Lalu dia terkejut, karena tiba-tiba MC kita menerjang ke arah orc untuk memberikan pukulan dengan tinjunya. Pukulannya tepat mengenai sang orc di kepala, hingga kepala sang orc lepas dari tubuhnya. Sang orc tumbang dikalahkan dengan sekali pukul oleh MC kita. Lalu MC kita berkata, 10 tahun tak ada hal yang berubah. Setelah mengalahkan sang orc, MC kita menatap tubuh orc, lalu kemudian dia memungut pedang orc. Dia menatap dan memeriksa pedang itu, lalu kemudian membedah orc untuk mengambil inti batu kristal orc. Sebuah batu sihir tingkat rendah. Di masa lalu, saya bahkan tidak akan melihat item rendah seperti ini. Lalu bersiap menaruh kristal itu di tas. Akan tetapi dari arah belakang, sejumlah orc berdatangan, lalu menyerang MC kita secara bersamaan. Untungnya serangan sang orc bisa dihindari. Lalu MC kita berbalik dan bersiap menyerang dengan batu kristal yang dipegangnya. Dia melemparkannya ke salah satu orc dan headshot tepat di kepalanya. Satu orc tumbang lagi. Sisanya akan dihadapi secara langsung. Scene lalu berpindah ke party sebelumnya. Wanita itu berkata, "Orang menyebalkan yang tadi itu, bagaimana jika dia sungguh mati atau semacamnya?" Lalu temannya di samping menjawab, Apa kau khawatir tentangnya? Jika dia memang seorang penyusup, sekarang pasti kelompok agen dari pusat kendali datang." Ternyata benar sesuai perkiraannya, kini agen dari pusat kendali sudah berada di jalan. Ini adalah gate Namsan, gate rank C. Jadi agen elit rank B atau di atasnya akan ditugaskan. Selama dia tidak kehilangan kewarasannya dan menyerang monster duluan, dia tidak akan mati, jadi jangan khawatir. Sekarang keparat yang tidak sopan itu pasti sedang ketakutan, menanti para agen untuk datang menyelamatkannya. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Kini sang orc terlihat gemetar ketakutan. Pukulan keras mendarat tepat di wajah sang orc, lalu orc yang lain menyerang dari belakang, tetapi serangannya masih bisa dihindari oleh MC kita. Sang orc terkejut dan heran, tapi sudah terlambat kini MC. Kita sudah berada di atasnya, melompat dan menyerang dengan tendangannya. Tendangannya mendarat tepat di kepala orc, membuat orc meningsoi seketika. Pedang orc kali ini juga sama. MC kita memungutnya, lalu detik berikutnya membedah orc dan mendapatkan kristalnya. Beberapa saat kemudian, MC kita sedang berjalan dalam gate. Dia berkata dalam hati, "Panennya tidak terlalu bagus. Sejauh ini, 12 low grade dan 16 lower mid grade." Lalu dari arah belakangnya, salah satu dari agen pusat kendali menemukannya. Lalu sang agen melaporkannya ke timnya hingga mereka semua berkumpul. MC kita hanya menatap ke arah agen itu. Sang agen kini sudah berkumpul. Lalu mereka berkata, "Kami dari pusat kendali gate. Harap tunjukkan kartu identitas hero Anda. Jika Anda seorang hero yang tidak terdaftar, Anda harus ikut bersama kami ke pusat kendali." Pusat kendali gate? Mohon mengikuti instruksi kami. Apalagi sekarang cepat ikuti perintah. MC kita hanya menatap mereka, lalu berbalik sambil berkata, "Menyebalkan sekali." Sang agen kesal, lalu berteriak ke timnya, "Keluarkan borgolnya. Pak, tolong kerjasamanya ya. Jika Anda menolak untuk bekerja sama, kami harus menggunakan cara kasar. Jika Anda melawan, kerugian fisik yang disebabkan akan menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya. Sebaiknya ikut ke pusat kendali dan menyelesaikan hal ini dengan damai." Akan tetapi MC kita membalas melepas tangannya dan berbalik menangkap tangan sang agen. Sang agen sangat terkejut dengan situasi yang dialaminya. "Berhenti menggangguku dan pergilah." Agen lainnya kesal, bersiap mengeluarkan senjata yang ada dalam jasnya. Sebuah senjata listrik bertegangan tinggi cukup melumpuhkan lawan. MC kita berkata, "Itu mana sil tingkat 4? Benda itu mungkin akan bekerja pada sesosok orc, tapi ini peringatan terakhir kalian. Jika kalian tidak mau terluka lebih dari ini, silahkan pergi." Akan tetapi, peringatan dari MC kita diabaikan. Lalu kedua agen lainnya menyerang dengan senjata listrik,
Tetapi kedua serangan sang agen ditahan dengan mudah. Serangan beruntun dari sang agen juga bisa dihindari. Lalu kemudian MC kita bersiap menyerang dengan kaki. Pukulan lutut mendarat di tubuh sang agen yang membesutnya terlempar mundur. Sisanya sudah pasti ketakutan. Tetapi dengan ego yang sangat tinggi, sang agen menatap penuh kekesalan ke arah MC kita. Akan tetapi, detik berikutnya tiba-tiba MC kita bergerak cepat. Apa? Dia menghilang? Lalu seketika MC kita muncul dan memberi serangan kejutan mendarat di perut sang agen. Sang agen terjatuh berlutut dan berkata, "Kau, Singkat cerita sang agen mengalah. Lalu MC kita berkata, "Tidak ada masalah dengan hero yang tidak terdaftar, kan?" Sang agen menjawab, "Iya. Selama tidak ada tindakan ilegal di dalam gate itu, maka kami tidak perlu dikerahkan." Tetapi detik berikutnya membuat sang agen terkejut karena MC kita bertanya, "Bagaimana dengan Rift Zone? Jalur dimensional yang menjadi awal kemunculan para monster di dunia. Di sini, hasil perburuan para monster itu digunakan sebagai sumber energi baru. Oleh karena itu, negara memonopoli jalur masuk dan perdagangan monster, yaitu gate. Dan ruang tak diketahui yang belum berubah menjadi gerbang, dinamakan zona Rift. Kalian tetap akan mencariku tidak peduli gerbang mana yang kumasuki, kan? Dengan menganggapku sebagai penyusup atau semacamnya." Iya, itu benar. Jika ada hero yang tidak terdaftar masuk tanpa izin, maka akan ada laporan otomatis yang masuk ke pusat kendali. Dan agen-agen terdekat akan dikerahkan untuk menangkapnya. Zona Rift tidak bisa dimasuki dengan mudah. Asosiasi hero tidak akan membiarkan. MC kita tiba-tiba bergerak mencengkeram wajah sang agen lalu berkata, bagaimana ya? Lagi-lagi kau, bajingan. Harusnya aku melaporkan ini ke markas dari tadi." Sang agen dihempaskan dan terlempar. Lalu MC kita berkata, "Tidak ada yang spesial." Lalu sang agen bangkit dan berkata, "Bajingan ini, saya pasti akan membunuhmu." Lalu diperlihatkan kembali kejadian sebelumnya. Sewaktu sang dewa mengalahkan monster raksasa di negaranya yang sudah runtuh. Saya mendengar teriakan bajingan itu. Seraya aku tak sadarkan diri, aku merasa bahwa diriku hanyut ke suatu tempat. Kematian. Kukira aku sudah mati. Lalu ketika mataku terbuka, terlihat seorang pemuda berpakaian putih. Aku bertanya kepadanya, "Siapa kau?" "Namaku Seo Dojun. Aku sekarat. Kalau kau mengabulkan permintaanku, maka aku akan pergi dengan tenang." "Tidak. Jangan bilang kalau kau masih punya penyesalan dalam hidupmu. Aku sudah bertempur mati-matian selama 10 tahun, tapi malah dikhianati rekan yang sudah kupercaya. Negaraku juga sudah hancur. Teman-temanku juga mati. Dan keluargaku juga. Meski kau hidup dengan benar, takdir tidak akan menyinari hidupmu. Bukankah begitu? Meski hidupku akan berakhir seperti itu, kuharap nenek dan Eunjong yang masih hidup tidak perlu hidup dalam kesengsaraan." Jadi, apa keinginanmu? Yang kuinginkan adalah... Oke guys, kita tidak diberitahu apa keinginannya, hanya mereka berdua yang tahu. Tetapi pada akhirnya seperti yang kita lihat, sang dewa pedang kini sudah berada dalam tubuh pemuda bernama Seo Dojun. Jadi kita sebut saja nama MC kita kali ini adalah Soe Dojun. Oke, cerita berlanjut. Diperlihatkan kompleks digital Gasan, distrik Geumcheon, kota Seoul. Sekarang distrik ini dijuluki sebagai Kompleks Hero. Ada lebih banyak perusahaan dagang yang menjual produk gerbang dibandingkan perusahaan IT. Aku coba yang ini saja. "Selamat datang." Dojun kita berkata, "Aku ingin menjual beberapa batu kristal Magic Stone." Penjaga toko bilang, "Kau datang ke tempat yang tepat. Kami membeli dengan harga tertinggi di seluruh Korea Selatan." Dojun mengeluarkan semua Magic Stone miliknya untuk dijual. Di dalam hati penjaga toko berkata, "Waduh, sungguh nih. Setidaknya bersihkan darahnya sebelum kau bawa kemari dong." Lalu lanjut berkata ke Dojun, "Tampaknya kau punya banyak Magic Stone. Tolong tunggu sebentar. Apa kau ingin kopi sembari menunggu?" Dojun menjawab, "Silakan saja." Total ada 12 batu sihir kelas rendah, 16 batu sihir kelas menengah, dan 5 batu sihir kelas tinggi.
Kau tahu bahwa komisi pembeliannya adalah 40% kan? Kalau kita hitung, total yang bisa kau dapatkan adalah 5,4 juta won. Dojun berteriak, berhenti. Aku yang berburu, tapi kenapa kau langsung mengambil 40% dari total penjualannya? Pak, kau benar-benar tidak paham cara kerjanya ya? Biasanya toko-toko lain mengambil bagian 45%. Kami menawarkan harga yang lebih bagus loh. Jika kamu tidak mau menjual, maka ambil saja. Kamu tidak akan bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi dimanapun. Dojun mengambil Magic Stone miliknya dan berkata, "Oke." Lalu seketika penjaga toko menahan tangan Dojun. "Hei Pak, kamu harus membayar biaya penyortirannya. Kopinya tadi juga tidak gratis." Biaya penyortirannya adalah 300.000 won, sedangkan kopi tadi 10.000 won. Tapi karena kami tidak bisa menggunakan handuk yang kupakai untuk melap darahnya tadi, maka silakan bayar 350.000 won. Dojun menarik tangannya dan berkata, "Aku tidak punya uangnya. Coba ambil dariku kalau berani. Sebaiknya kau bayar saja uang itu. Kami punya beberapa hero rengse loh. Dasar bajingan." Lalu beberapa hero bertubuh besar keluar dari balik pintu dan berkata, "Kenapa kau memanggilku? Apa ada pecundang yang membuat keributan lagi?" Dojun berbalik dan mereka saling menatap dengan tatapan tajam. Lalu hal sangat mengejutkan terjadi, sampai-sampai penjaga toko gemetar ketakutan. Seseorang terlempar ke hadapannya. Ternyata pria itu adalah hero rengse. Dia dihajar habis-habisan oleh Dojun. Setelah Dojun mengalahkan mereka semua, Dojun berjalan ke arah penjaga toko dan berkata, "Komisinya 1%. Mulai sekarang mari kita berbisnis dengan mulus. Dan aku akan datang lagi kemari di lain waktu." Singkat cerita kini, Dojun sudah sampai di rumahnya dan memperlihatkan uang hasil penjualan Magic Stone-nya. Sang nenek dan adiknya terkejut melihat uang yang banyak. Dojun, ini semua uang apa?" Dojun menjawab, Bukan. Beberapa waktu lalu aku meminjamkan uang kepada temanku yang sedang merintis usaha, dan bisnisnya sekarang sudah laris manis." Lalu si nenek bertanya, "Kah, kamu punya teman seperti itu? Kau tahu di tempatku dibesarkan. Dia dulunya adalah teman yang sering main denganku." "Tentu saja aku tahu," ujar si nenek. Lalu adik Dojun berkata, "Kakak, kalau begitu apa kita kaya sekarang?" "Ya, mulai sekarang kita kaya." Mendengar itu adiknya menjadi senang sekali dan berlarian ke sana-sini. Lalu sang dewa pedang yang berada dalam tubuh Dojun kembali mengingat kejadian dan permintaan Dojun pada waktu di alam kematian. Dojun berkata, "Nenek dan adikku Eun Yong, tolong izinkan mereka tinggal di rumah yang jauh lebih aman dari manapun." Kemudian dia menghilang bahkan tanpa menjawabnya. Saat aku terbangun, aku telah menjadi CEO Dojun. Rumah teraman di Korea harga 110 miliar won di pasar saat ini. Aku tidak punya tanggung jawab untuk menjaga janji sepihak ini, tapi seandainya saja kekuatanku kembali, uang sebesar itu tidak ada artinya bagiku. Rift, Gate, dan Monster. Semuanya di sini. Jauh lebih lemah dibandingkan duniaku yang telah dihancurkan itu. Bagiku, yang dulunya adalah Sword God, tempat ini bagaikan permainan anak-anak, tapi bahkan 10% dari kekuatanku masih belum kembali. Lalu tiba-tiba terdengar suara memanggil nama Dojun dari luar. "CEO Dojun, apa kau ada di rumah?" Dojun berkata, "Aku akan keluar dan melihat siapa dia. Jadi nenek tolong tetap di sini ya." Dojun keluar membuka pintu. Di balik pintu terlihat dua pria sedang menunggu. Lalu mereka berkata, "CEO Dojun, seharusnya kau membayar hutang pinjaman tepat waktu kan? Apa kau tahu berapa jumlah yang harus kau kembalikan?" Jumlahnya sebesar 48 juta won. Di dalam hati Dojun berkata, mereka ini rentenir yang dipinjami uang oleh CEO Dojun yang asli sebelum dia meninggal ya. 5 juta won yang dia pinjam untuk biaya rumah sakit neneknya menjadi 10 kali lipat dalam waktu singkat. Rentenir itu berkata, "Kau sudah mendapatkan uang dari Gate, kan? Berikan uangnya. Kami melakukan ini semua berdasarkan kontraknya. Jadi, jangan anggap kalau ini tidak adil ya." Tetapi tiba-tiba Dojun memukul salah satu dari mereka,
Dia terlempar jauh dan membuat si rentenir rambut kuning terkejut melihat itu. Apa ini? Dojun menatap dengan tajam dan berkata, uang yang telah aku bayar sejauh ini adalah 9 juta won. Bukankah seharusnya kalian yang bayar hutang padaku? Si rentenir ketakutan lalu bertanya, Kau, apa benar kau ini Seo Dojun? Dojun bersiap memukul dan berkata, beritahu bosmu. Aku akan segera menemuinya. Duar. Scene lalu berlanjut, diperlihatkan pusat perbelanjaan. Dojun membawa adiknya jalan-jalan dan membelikannya sebuah boneka. Singkat cerita setelah itu Dojun dan adiknya pergi makan. Ketika sedang makan terdengar suara berkata, apa mungkin itu Seo Dojun? Wah iya, itu Seo Dojun. Penampilanmu kenapa? Berpakaian seperti itu, wajahmu tak berubah. Siapa yang sedang duduk bersamamu itu? Apa kau membuat masalah lagi seperti ibumu? Lalu adik Dojun bertanya, siapa ibu ini? Mendengar pertanyaan itu Dojun dan wanita itu terdiam. Wanita itu lalu bertanya, siapa namamu? Namaku Eun Yong. Eun Yoeng, jadi kau berasal dari keluarga Eun. Lihat baju yang kau pakai. Menyedihkan, sama seperti ibumu. Bukankah begitu? Ada apa? Kehilangan kata-kata? Tidak bisa menjawab? Hei bocah! Apakah kau tahu apa arti kata pelakrut? Karena sudah tidak tahan, Dojun lalu berkata, kau seorang jalang jelek, mirip seperti orc. Membuat wanita itu terkejut mendengar kata-kata Dojun. Lalu dijelaskan, Seo Dojun lahir di luar nikah dan hidup miskin. Dan di usia 7 tahun setelah ibunya wafat, akhirnya dia dirawat oleh ayah kandungnya. Dia menjalani tahun-tahun yang dipenuhi oleh diskriminasi dan penghinaan. Dan sepenuhnya diabaikan begitu istri sah melahirkan seorang putra. Lalu, sekali lagi dia diusir dan tinggal bersama nenek dari ibu dan saudara tiri yang tidak pernah dia temui sebelumnya. Seo Dojun, hati macam apa yang kau miliki untuk menghadapi semua itu? Sekarang ini akan jadi berbeda. Dojun berkata, kita hidup selama 12 tahun dan kau masih menjijikan. Mulai dari wajahmu sampai kepribadianmu yang buruk. Dan bahkan otak bodohmu itu, kau tak berguna. Mendengar itu pengawalnya terkejut. Lalu Dojun lanjut berkata, kau iri dengan perempuan yang lebih cantik atau baik darimu. Bertahan dengan inferiority complex. Kau tidak lebih baik dibanding perempuan yang sebenarnya peduli soal kondisi keuangan kakaknya. Keributan itu menjadi tontonan orang banyak di sana. Apa katamu? Lalu tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara yang menyapa Dojun. Hai, lama tak bertemu Dojun. Ibu kamu datang. Ternyata wanita yang datang adalah ibu dari wanita sebelumnya. Ibu, apa kau tahu apa yang dikatakan oleh bajingan itu kepadaku? Sungguh, bajingan itu bilang belum selesai bicara ibunya menghentikannya. Cukup, jangan ikut campur. Perbuatan memalukan macam apa itu kamu lakukan? Jadi Dojun, apa kabarmu baik-baik saja? Bahkan jika kamu sibuk, senang jika sekali-sekali kamu pulang. Di dalam hati Dojun berkata, munafik, kaulah yang paling banyak menyiksaku selama 12 tahun. Ayahmu sangat mengkhawatirkanmu, sampai membuatku muak. Dojun lalu berkata, kita tidak memiliki hubungan sampai bertanya soal satu sama lain, kan? Jadi enyahlah. Wanita itu terdiam membeku mendengar ucapan Dojun. Lalu dia berbalik pergi meninggalkan Dojun. Di dalam hatinya berkata, apa ini memang Seo Dojun yang aku kenal? Orang yang dulu menundukkan kepalanya bahkan jika dia ditampar tanpa alasan. Lalu mereka semua pergi. Ayo pergi Eun Yong. Lalu Dojun berkata dalam hati, Seo Dojun yang tetap diam meskipun diperlakukan secara tidak baik sudah tidak ada. Sebaiknya kalian segera menyadari hal itu secepat mungkin. Sin kemudian berpindah. Ibu, kenapa kita pergi begitu saja? Seharusnya kita menghancurkan bajingan itu. Apa ibu tahu apa yang dia katakan kepadaku? Bajingan itu berkata kepadaku hal-hal buruk. Sang ibu lalu bertanya ke pengawalnya, Ketua Lee, kenapa Dojun masih hidup? Berdasarkan laporannya, Kang Chulwo meninggalkan Dojun di dalam Rift Zone. Tepat sekali. Lalu kenapa bajingan itu, yang seharusnya sudah mati, masih hidup? Saya minta maaf, saya akan menyelidikinya lagi.
Seharusnya dia mati. Ibu, apa maksudmu? Ibu, apa yang ibu maksud dengan hal itu? Apa yang ibu lakukan? Apa ibu berusaha membunuh Dojun? Apa kamu masih memiliki perasaan kepada Dojun? Ibunya menjawab, tidak, bukan seperti itu. Jika kakek atau ayah mengetahui hal ini, ibumu yang akan mengurus hal ini. Jangan ikut campur. Kau berani menentangku. Dasar bajingan rendahan. Aku akan melenyapkanmu dengan cara apapun.